Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat ke-83 dan 84. Mari kita terjemahkan terlebih dulu sesuai dengan Quran terjemah. Wa Ayyub, dan ingatlah kisah Ayyub. Idh nada rabbahu, idh ketika nada, dia menyeru rabbahu, Rabbnya, Tuhannya. Anni, wahai Tuhanku, anni, bahwasanya aku, massaniyad-durr, aku telah ditimpa oleh penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Fastajabna lahu, maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Fakashafna ma bihi min dur, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Wa atainahu ahlahu, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Wa mislahum, dan kami lipat gandakan bilang mereka, ma'hum, rahmatan min indina, sebagai suatu rahmat dari sisi kami. Wa dzikra lil 'abidin, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Itu terjemahan sesuai dengan terjemahan Departemen Agama. Mari kita pahami. Wa Ayyub, dan ingatlah kisah Nabi Ayub. Itu ketika beliau nada, memanggil, menyeru Rabbnya. Anni massaniyad-durr, wahai Tuhanku, aku ditimpa oleh suatu penyakit. Menurut para ulama, Nabi Ayub alaihissalam, beliau diutus Allah menjadi Rasul setelah Nabi Ibrahim sebelum Nabi Musa, 15 abad sebelum Masehi. Dan beliau bermukim di Hauran. Hauran itu sebelah selatan Damaskus, Syria sekarang, di Syria sekarang. Nah, Nabi Muhammad SAW, beliau diperintah untuk mengingat dan mengingatkan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Di antaranya lah bagaimana beliau ditimpa dan diuji dengan suatu musibah yang luar biasa, menimpa diri beliau, harta dan keluarga, sampai beliau disingkirkan, diasingkan, dikucilkan. Yang menemani beliau adalah istrinya saja. Inilah Nabi Ayub. Dalam satu sisi kisah beliau itu idh nada, ketika Nabi Ayub itu nada, menyeru Tuhannya.
Apa kata beliau? Anni massani, bahwasanya aku massa. Massa itu menyentuh, tidak lama tapi sebentar, sekedar sentuhan yang sifatnya sedikit dan kecil. Padahal beliau sendiri ditimpa oleh suatu penyakit yang luar biasa, mengakibatkan, kata para ulama, seluruh tubuh beliau mengalami cacat, yang tinggal cuma bagian mulut, selebihnya kena. Ada yang mengatakan kusta, ada yang mengatakan sopak, penyakit kulit. Yang penting seluruh jasad beliau rusak. Bahkan ada orang yang terlalu berkelebihan membayangkan tubuh beliau itu menjijikkan, busuk, berulat. Itu keterlaluan. Malah sampai yang mengatakan kepala beliau berulat sehingga ketika beliau sujud jatuh ulat. Itu cerita Israiliyat. Kita harus hati-hati membaca kisah para nabi, karena harus bersumber daripada hadis yang sahih, cerita yang sahih. Nah, aku mau kutip dalam 3 buah kitab. Kitab itu diakui kesahihan ceritanya. Salah satunya Qasasul Anbiya. Nah, di situ disampaikan begini. Beliau selama 18 tahun mengalami sakit luar biasa yang menimpa jasad beliau, menyebabkan beliau terkucil dan dikucilkan, dan tidak ada orang mau mendekat. Juga menimpa harta. Beliau termasuk orang kaya luar biasa. Kaya, anak pun banyak, pegawai pekerja pun banyak. Kesemuanya itu hilang lenyap di sisi beliau. Tubuhnya kena penyakit, tidak tanggung-tanggung 18 tahun, dikucil, disingkirkan, karena orang takut menular, dan badan beliau tidak berbentuk orang biasa. Itu tercatat dalam sejarah. Sehingga beliau di pinggir negeri. Ayah yang setia menampangi istri yang setia mendampingi. Anak-anak beliau sebagian wafat, meninggal dan bercerai-berai. Itulah Nabi Ayub, 18 tahun. Tapi beliau dalam doanya tetap menganggap itu kecil. Kata beliau, massani, massa itu menyentuh sebentar, tidak lama. Massa namanya. Itu massa namanya. Massa. Dalam doa beliau, keluhan beliau kepada Allah, anni massani, bahwasanya aku, ya Allah, ya Tuhanku, massa, aku disentuh. Bukan asabani. Kalau asabani menimpa aku, asaba menimpa aku. Sebenarnya beliau ditimpa telak dengan penyakit luar biasa. Di samping harta beliau ludes semua, keluarga beliau pun hilang, mati dan lenyap. Itu sangat luar biasa. Bukan 18 hari, 18 minggu, 18 bulan, 18 tahun. Sampailah istri beliau mengatakan dalam sebuah riwayat, saya mencatat, kata istri beliau, "Lau da'at Allah azza wa jal." Alangkah baiknya engkau berdoa, wahai suamiku, kepada Allah azza wa jalla, agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Kata beliau menjawab, kam labisna fir raha. Kalau bahasanya, bara lamunnya kita sanang siswa.
Isteri beliau menjawab, semanina sana, 80 tahun. Kita bergelimang dengan kesenangan, kenikmatan. Kita kaya raya, anak-anak banyak. Badan sehat walafiat. Jawaban Nabi Ayub, inni astahyi minallah. Aku malu kepada Allah. Malu aku meminta dan berdoa. Karena tak sebanding. Senang 80 tahun, sakit baru 18 tahun. Senang 80 tahun, mewah 80 tahun, bernikmat 80 tahun. Ini baru 18 tahun. Itu tercatat dalam kitab tafsir. Salah satunya kitab tafsir Nasafi. Sehingga beliau tidak mengeluh. Beliau tidak mengadu. Tidak nyanyi, tidak bersangka. Hanya beliau bilang, anni masani. Surat Al-Anbiya. Anni masani, ini adab seorang hamba Allah. Tidak mengerupat, tidak mengerutu, tidak bersangka, tapi mengeluh saja. Wahai Tuhanku, aku disentuh oleh dur, ad-dur. Anni massani ad-dur. Apa itu dur? Ad-dur, kesulitan. Kesulitan yang menimpa diri seseorang, termasuk sakit. Jadi apapun kesulitan yang menimpa, yang dialami seorang, namanya dur. Anni massani ad-dur. Bahwasanya aku disentuh oleh ad-dur, kesulitan. Kalau dalam surat lain, surat Sad, surat ke-38, bunyinya ayat yang ke-41, anni massani syaitanu binus bin wadabin. Kata beliau dalam doa beliau, dalam pengaduan beliau, wahai Tuanku, anni massani, aku diganggu oleh syaitan. Binus bin wa'adabin, satu gangguan yang mengakibatkan aku lelah, menderita dan sakit, dan merasakan kepedihan. Ini anni masani syaitan. Artinya aku menderita kepayahan, kesusahan, keletihan, dan kepedihan. Dan datang syaitan membisik-bisikkan kepadaku, merayu menggodaku, sehingga menambah beban pikiranku. Masani syaitan. Jadi beliau bukan meminta sembuh, tapi memaparkan keadaan beliau, minta dikasihani, tapi tidak berdoa. Itu adabnya begitu. Beliau paparkan apa yang beliau hadapi kepada Allah, meskipun Allah Maha tahu apa yang beliau alami, tapi beliau sebagai seorang Rasul, seorang Nabi mengatakan, beliau tidak mengatakan bahwa beliau mengalami sakit ini, sakit itu. Cuma beliau hanya mengatakan, saya disentuh oleh kepayahan, penderitaan dan kesulitan, sehingga saya merasa sakit. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau, wahai Allah, arhamur rahimin. Arhamur rahimin, yang paling penyayang, yang paling pengasih di antara sekalian penyayang dan yang pengasih. Jadi bahasa beliau itu seperti itu. Hampir mirip dengan bahasa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beliau tidak mengatakan bagaimana Nabi ini, cuma mengatakan saja saya memang zalim. Tiba dari Nabi Ibrahim, idza maridtu, apabila aku sakit. Bukan di tempat sakit, bukan karena engkau berikan aku sakit, tapi yang mengatakan aku ditimpa sakit, aku mengalami sakit. Itu adab. Yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, jangan dinisbahkan kepada Allah. Cuma itu penyebab diri.
Nah, kita kembali lagi kepada sini. Jadi iznada rabbahu, ketika Nabi Ayub menyeru Tuhannya dalam seruannya, dalam kaduannya, anni massaniyad durru, bahwasanya aku disentuh oleh kesulitan, kepayahan dan penderitaan. Berdasarkan ini, para ulama menganjurkan kita apabila kita mengalami kesulitan, kepayahan, penderitaan, termasuk mengalami penyakit, maka bacalah ini. Apa baca? Anni ya Rabb, atau ya Allah, anni massaniyad dur, aku sekarang sedang ditimpa atau sedang mengalami kesulitan, kepayahan, penderitaan, kesusahan dan penyakit. Dan menyedur, sering-sering baca, dan disuruh kita merenungkan betapa hebat suatu penderitaan dan penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub. Hebatnya 18 tahun. Ia yang perlu kita pikirkan, beliau dulu sanang selama 80 tahun kayu badang kiang, kaya raya, sangat kaya raya Nabi Ayub. Di samping kaya raya, mempunyai keluarga lengkap utuh, anak buah yang banyak, baran sehat, segar bugar. Lalu tiba-tiba lenyap. Kalau orang miskin sakit biasa, orang miskin menderita biasa, tapi orang kaya raya sanang tiba-tiba jatuh, itu luar biasa. Luar biasa. Kalau orang kampung-kampungan saya biasa-biasa susah masalahnya. Masak tidak pakai minyak, lampu tidak ada rumah listrik, biasa-biasa. Tapi orang yang konglomerat tiba-tiba jatuh, orang pangkat, orang sanang tiba-tiba pailit, itu tidak tanggung-tanggung. Jadi selama 80 tahun Nabi Ayub begitu, tiba-tiba dia sakit. Sakitnya tidak sebentar, 18 tahun. Dan sakitnya mengibatkan beliau dikucil dan terkucil, tidak ada yang mendekat. Sakit beliau seluruh tubuh habis. Itu makanya ada dongeng yang mengatakan sampai berulat kepala beliau ketika sujud, itu ulat. Ikulah sudah sembahyang, beliau ambil ulit balik, jangan sikut balik. Ada sakit engkau masih lahir baru, engkau jatuh cakap dia ambil penyatuan. Kata beliau yang tukang dongeng, itu engkau sudah sembahyang, wak mengkolok ke kening. Aduh, Nabi Ayub dulu begitu. Kau kan tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Ia disuruh kita. Nabi pun diperintah oleh Allah. Kalau dalam firman Allah Ta'ala yang kita baca, wazkur abdana Ayub, surat Sad. Wazkur, dan ingatlah. Perintahkan Nabi Muhammad, wazkur, dan ingatlah ya Muhammad, kepada beliau, tapi arahnya kawak kan, abdana, hamba kami yang bernama Ayub. Ayub itu ditimpa atau mengalami nusbin. Yang tadi dur, yang kini nusbin dalam surat nusbin. Nusbin itu suatu ta'ab wal i'ya, suatu kelelahan, keletihan, kepayahan yang luar biasa. Lelah, letih, kepayahan, menderita yang luar biasa, namanya nusbin. Ditambah pula dengan godaan bujukan setan, membisik-bisikkan, membujuk-bujuk agar beliau begini. Beliau ditimpa binus bin wa'azabin. Dur nus bin wa'azabin. Cuman beliau tidak pernah merengek.
mengeluh, berburuk sangka kepada Allah. Tidak pernah. Beliau hadapi. Beliau hadapi. Kalau yang diperintah, uzkur, ingatlah hamba kami yang bernama Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam, apa yang beliau alami. Menariknya begini. Kita ini dikatakan begini, bahwa kita ini diuji, terkadang dicoba diuji kita ini tersebab oleh lantaran kita sendiri. Ada dosa, ada kesalahan, ada kedurhakaan dan segala macam. Lalu kita diuji. Ada kalanya disebabkan yang lain. Dan ada kalanya kita diuji murni ujian. Untuk menambah pahala, menampakkan kadar keimanan, kesabaran, atau ada hikmah lain yang tidak kita ketahui. Nabi-nabi, rasul-rasul, ujian yang menimpa beliau-beliau bukan lantaran kesalahan. Tapi Allah ingin menampakkan keteguhan, kesabaran, ketabahan nabi-nabi. Ya, nabi-nabi Allah uji, rasul-rasul Allah uji dengan berbagai macam penderitaan. Salah satu Nabi Ayub yang mengalami kesakitan penderitaan 18 tahun. Itu untuk menampakkan bagaimana seorang hamba Allah begitu sabar, tabah dan ridha menerima ujian Allah. Memang ada ujian tu lantaran kita dan salah, papui doso namanya. Atau penegur kita, mengingatkan kita. Dan tidak ada satu pun kita yang tidak diuji Allah. Nah, kita bacakan sebuah riwayat. Begini. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang terberat cobaan dan ujian para nabi, para rasul. Asyaddun nasi bala. Manusia yang paling berat cobaan dan ujiannya adalah para nabi-nabi. Para nabi-nabi. Jadi barabana ujian menimpa tidak baralah dibanding dengan para nabi-nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang serupa. Yang serupa dengan itu, yang serupa dengan itu. Artinya di bawah. Di bawah Nabi itu. Itu yang terberat. Yubtala rajulu ala hasbi dini. Seseorang itu akan dicoba sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana dinuhu salaba, jika agamanya atau keimanan kuat, istadda bala'uhu, maka cobanya pun berat. Jadi jika agama seseorang, jika keimanan seorang itu kuat, istadda balau, maka cobaannya pun berat. Kalau bahasa makin tinggi sekolah orang, tentu ujiannya makin berat. Wa in kana fi dinihi riqqah, jika agamanya tipis, keimanannya tidak bara, ubtiliya ala hasbi dini. Ya, dia akan dicobai sesuai dengan kadar keimanannya. Pokoknya tidak ada yang tidak dicoba, tidak ada yang diuji. Fama yabrahul bala bil abdi, maka selalulah ujian dan cobaan itu akan dialami oleh seorang hamba Allah hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'ah, sampai-sampai si hamba itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berjalan di muka bumi ini lagi tidak ada salah. Hadis Tirmidzi Ibnu Majah. Artinya kita tidak henti-hentinya mendapat ujian dan cobaan, agar salah dan dosa kita habis jika sabar. Sampai-sampai ada orang yang Allah cobai
Sehingga tidak ada salahnya lagi karena sudah habis dengan dihabiskan salah dan dosa itu dengan ujian dan cobaan. Itu tergantung orangnya lah. Cuman kan tidak semua orang yang diuji bisa melewati ujian itu dengan baik. Tidak semua orang yang diuji bisa lulus dalam ujian. Makanya tidak semua orang ujian bisa naik kelas. Kontennya, nilainya kan tidak sama. Yang penting manusia akan diuji, akan dicobai. Yang terberat ujian apa yang dialami oleh Nabi. Nah, salah satu di antara Nabi-Nabi itulah Nabi Ayub. Nabi Ayub. Nah, kita di situ dikatakan begini. Ujungnya nanti begini. Setelah Nabi Ayub menyeru Tuhannya, menyatakan dirinya dikenai, disentuh oleh dur, kesulitan, penderitaan, kepayahan, dan kesusahan setelah 18 tahun. 18 tahun ya. Fastajabana lahu, maka kami kabulkan, kami perkenankan. Setelah 18 tahun, fakashafna ma bihi min dur. Kami lenyapkan, kami hilangkan ma bihi min dur. Kesulitan penderitaan yang dialaminya itu, apapun kesulitan penderitaan yang kami lenyapkan. Dengan cara apa? Ringkas. Diperintah oleh Allah, urkud birijlik, hantamkan kakimu ke tanah. Setelah beliau hantam kaki ke tanah, hada mughtasalun baridun wa syarab. Lalu memancarlah dua mata air jernih. Satu dipakai untuk mandi, satu untuk minum. Beliau minum, beliau mandi, hilang seluruh penyakit. Hilang serta mata penyakit di badan. Berapa lamanya? 18 tahun hilangnya. Ketika beliau minum, hilang pula segala penyakit yang ada dalam jiwa beliau. Maka beliau pulih segar. Disampaikan dalam beberapa catatan riwayat, istri beliau yang melihat keadaan beliau tercengang. Kurang yakin itu suaminya. Iya. Ketika menoleh, udahnya dia tak sadar bini. Apakah engkau Nabiullah? Abu Ayub. Otomatis hilang. Balik kita ke kajian lampau. Asy-Syafi itu adalah Allah. Jika Allah berkehendak untuk sembuh, sembuh dia. Nah, kita kan sakit kaji kita lampau. Rabban nas, Allahumma rabban nas, adhibil ba's, isfihi atau isfini, anta syafi, engkau adalah penyembuh. La shifa'i la shifa'uka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak menyisakan dan tidak meninggalkan kesakitan lagi. Ini penyembuh Allah. Tapi kita tidak cukup hanya dengan itu. Kita disuruh berusaha untuk berobat. Kita disuruh untuk berobat. Kaji lampau, likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obat. Fa idza usiba dawa'un da' bara'a bi'idznillah. Setiap penyakit ada obat. Tidak ada penyakit yang tidak obat. Allah menurunkan penyakit, Allah mengizinkan terjadi penyakit, diturunkan juga obatnya. Lalu Allah beri ilham kepada ahli-ahli untuk menemukan obat. Apabila nanti usibah, cocok sesuai penyakit bara'ah, sembuh orang itu biiznillah. Ujungnya biiznillah. Jangan lupa. Walaupun ubeknya ko cek dokter, cek beliau ko ubeknya, ko penyakitnya, tapi kalau tidak ada iznillahnya, tidak sembuh. Jangan lupa biiznillahnya. Jadi kita ulang baca hadisnya balik, hadis riwayat Imam Muslim, likulli da'in dawa. Bagi setiap penyakit ada obat.
Yakini itu. Allah tidak akan turunkan satu penyakit melainkan diturunkan obat. Hanya satu yang ada, tuo. Tuo itu tidak ada obatnya tu. Cik tu meng no. Obatnya cik mati tu. Berarti selain daripada tua ada obatnya. Fa idza usiba dawa'un da, apabila nanti kalau bahasanya cocok sesuai pas antara ubek je penyakit, bara'a sehat sembuh dia, terbebas terlepas dia dari penyakit itu bi iznillah, dengan berarti kalau Allah nak izin, walaupun ubeknya sekempir buruk, dokternya dokter Singapura atau Malaka segala macam, Korea bagai buik, kalau enggak. Jika awak diajar itu, makanya kita tidak berhenti berdoa. Obat dicari, obat diminum, pai bobek disuruh. Tapi jangan lupa, penyembuhnya adalah Allah. Ketergantungan kita dan keyakinan kita ubek menyembuhkan kanaiwa. Ketergantungan kita kepada dokter, bahasa dokter itu bisa menyembuhkan kanaiwa. Nang kanai? Keyakinan kita nang kanai. Itu tetap kita yakin yang menyembuhkan Allah. Cuman bau bek lah. Nabi Ayub tidak bau bek, tidak. Nabi Ayub beliau bertahan selama itu dan tidak pernah berdoa minta sehat. Cumanya mengadu, aku ditimpa, aku dikena ini. Nabi Ayub beliau melatih dan berlatih kesabaran, dan Allah ingin menampakkan bagaimana kesabaran seorang hamba Allah yang bernama Ayub. Makanya kita disuruh wazkur, ingatlah hamba kami yang bernama Ayub. Surat Sad itu, surat ke-38 ayat 1. Ingatlah hamba kami yang bernama Ayub. Kenapa begitu? Karena dalam kisah Nabi itu namanya rahmatan, terdapat rahmat. Dengan musibah, dengan ujian, Allah ingin mendatangkan suatu rahmat yang kita tidak tahu rahmat apa di balik musibah. Istilahnya ada rahmat di balik, ada rahmat di balik musibah. Dulu terkenal sinetronnya mah, sengsara membawa nikmat. Ya. Ada rahmat di balik musibah. Kalau tidak tahu, ada hikmah di balik musibah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada perbuatan Allah itu yang tidak mengandung hikmah rahasia. Dan kita tidak mesti tahu apa hikmahnya. Karena ilmu kita terbatas. Tidak ada ketetapan Allah, keputusan Allah, kebijaksanaan Allah yang tidak baik. Semuanya baik. Termasuk musibah yang menimpa, sakit yang menimpa, duka yang menimpa, pasti baik untuk si hamba. Cuma ketika itu barangkali si hamba tidak sadar. Atau tidak paham, atau salah paham, sehingga buruk sangko kau nak cok kita kanai. Kalau lama-lang, kalau susah, kalau menderita, kalau payah, kalau sakit, kita langsung buruk sangko. Buruk sangko. Kalau kue sangko nak ada. Buruk sangko susah wak. Ada sangko. Orang yang sakit, orang yang menderita, orang susah, banyaklah mengingat Allah. Banyaklah mengingat Allah. Banyak berzikir, banyak berdoa. Itu kesempatan emas untuk mengadu. Karena kita ke sana barangkali tidak bara menyebut nama Allah. Tidak bara. Jadi dalam ayat, itu rahmatan min indina. Sebagai rahmat langsung daripada sisi kami, sekaligus zikra lil abidin. Sebagai peringatan bagi hamba-hamba Allah yang menyembah Allah.
pelajaran dan peringatan bagi hamba-hamba Allah, atau zikra liulil albab, atau peringatan pelajaran bagi orang yang punya pikiran yang jernih. Dalam kisah Nabi Ayub, bagaimana penderitaan beliau, musibah beliau, semuanya itu bagi ulil albab sebagai zikra, sebagai nasihat yang berharga, sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Bagaimana kesabaran seorang hamba Allah yang bernama Ayub, ketabahannya, sampai satu saat bini Nabi Ayub menukil dalam kitab tafsir, bini beliau pernah berkata, talinteh di pikiran bininya sedikit rasa panik. Tahu panik? Maingahi menggabih laki 18 hari, 18 tahun. Tidak wakal 18 hari. Sehingga ada sedikit dajar itu agak jemu, panik nanti. Maka dibisikkan oleh setan, dihembuskan bisikan oleh setan ke bininya. Lalu datangnya kepada Nabi Ayub, bininya ke faja'at ila Ayub. Ada rasa lelah. Kata bininya, faqala lahu ila mata hadal bala. Wahai suamiku, sampai bila cobaanku dalam 18 tahun. Faghadiba min hadal kalam. Nabi Ayub agak marah mendengar ucapan biniku. Wahalafa, dan dia bersumpah, insyafahullah, jika Allah menyembuhkan penyakitnya, dia akan memukul istrinya 100 kali. Dia akan pukul istri sekali, karena istrinya tidak sabar mengeluh. Jadi meninggal itu Nabi Ayub bersumpah, jika sesaat nanti Allah sembuhkan aku akan pukul engkau 100 kali. Itu sumpahnya. Dan memang ketika Allah menyembuhkan penyakit yang luar biasa menimpa Nabi Ayub, tekanan itu sumpahnya. Tekanan sumpah. Lalu di zaman Nabi Ayub alun ada kafarat sumpah lah. Kalau ada kafarat sumpah, ada kafarat sumpah. Dan Nabi Ayub, supaya jangan beliau berdosa, Allah berikan solusi. Allah berikan solusi. Solusi yang Allah berikan ke Nabi Ayub untuk melaksanakan si sumpahnya. Khudh biyadika dightan, ambillah segenggam rumput yang tinggi. Rumput itu bercampur antara yang basah dan yang kering. Segenggam, cukup 100. Fadrib bihi. Lambut kau gak barik juga. Pukulkan kepada istrimu 1 kali pukul. La tahna, supaya engkau jangan melanggar sumpah 1 kali. Maka amallah keduanya. Dan Nabi Ayub tercatat sebagai wajadnahu sabira. Nabi Ayub adalah hamba yang paling sabar. Ni'mal abd, sebaik-baik hamba. Karena Nabi Ayub termasuk orang awam yang selalu kembali kepada Allah. Dalam segala hal kembali kepada Allah. Setelah kesabaran luar biasa, penderitaan luar biasa, dan segala macam itu, Allah kembalikan semua kekayaan balik. Sampai dikisahkan belalang ameh, terkenal belalang ameh. Bertebaran belalang ameh, belalang biak. Ada yang mengatakan lumbung-lumbung beliau terisi ameh, terisi gandum. Semua anak-anak beliau kembali, yang mati diganti, harta beliau kembali semua berkali-kali lipat daripada semula kekayaan beliau. Lantaran kesabaran, ketabahan, pelajaran.
Pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Ayub kah? Yang pertama adalah ujian cobaan itu bukan berarti kita hina, bukan berarti kita salah. Ya, ujian dan cobaan yang kita alami itu bukan berarti orang itu jelek atau buruk. Diuji itu coba karena ingin dinaikkan derajatnya, dihapuskan kesalahannya, ditambah pahalanya. Itu satu. Yang kedua, setiap kita pasti ada saja ujian. Tidak ada kita yang nak diuji. Apapun, siapapun yang namanya Muslim, ada saja ujian. Itu. Yang ketiga, Allah menguji hamba-hambanya dengan apa saja Allah kehendaki. Kita tidak bisa pilih-pilih ujian. Kita tidak bisa pilih-pilih ujian. Yang kamu uji siapa? Allah. Dengan cara Allah, dengan apa saja Allah kehendaki. Dan baralah maunya ujian itu terserah Allah. Terserah tim penguji namanya. Kenapa kami diuji seperti ini Allah? Tidak boleh. Itu mengkobana ujiannya tidak boleh. Tidak taluk ya Allah. Allah menguji hambanya sesuai dengan apa yang ada. Kalanya orang diuji dengan kematian, kesakitan, penderitaan, susah hidup dan segala macam. Itu ujian. Itu yang ketiga yang harus kita pelajari. Seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak milir. Dan seterusnya. Kemudian kalau tiba ujian, ya hadapilah dengan sabar. Jangan mengeluh kesah. Karena keluh kesah tidak akan menghilangkan penderitaan. Hadapi dengan kesabaran, ketabahan, beraja menerima. Marang mulia, mengaluh boleh, mau pejan, mengurutu jan. Buruk sangko jan. Itu yang berikutnya. Selanjutnya, makin kuat teguh iman kita, makin taat kita, tentu makin baik ujiannya. Tentu makin kadang singguluang, makin kadang babannya lupa. Kadang-kadang ruang mina maka lebih nama singguluang betul. Singguluang batu baban barik singguluang batu tu lah luar biasa dia. Nah parah mana. Tamalo celai kepaloi kada. Kepaloi kada singguluang batu baban barik. Ikolah tidak mungkin tu. Sebab la yukallifullahu nafsan illa usaha. Cuma di kepasaian barangkali. Di kepasaian. Kemudian kita tidak boleh menolak musibah. Tidak boleh menolak musibah. Kadang musibah itu suatu kemestian. Tidak taluk di kami ya Allah. Kau takai kau mana? Biarlah mati ya tu jangan. Kau mati kau bakar. Jangan tolak musibah. Yang cuma hadapi musibah itu, jalani musibah itu, berusaha mencari jalan keluar, berdoa, berobat. Terakhir ya. Sebenarnya musibah itu mendekatkan diri kita kepada Allah dan merasakan diri kita memang lemah. Kita butuh kepada Allah. Ketika musibah terjadilah kita baru merasa kita kok lemah. Kita kok tidak mampu. Kita tidak bisa tanpa Allah. Dan ketika musibah, berapa banyak orang dekat kepada Allah. Dan berapa banyak orang sadar dengan musibah. Itu sebagai penutup, kalau kita ditimpa musibah, kenalah Nabi Ayub. Bacalah doa Nabi Ayub. Anni masanid dur wa anta arhamur rahimin. Kau tekana namo anak ambo sekolah di Nia Putri. Jadi ketika diantano dan kayaknya entahlah barari menelepon acok-acok salah baca ayat qaumi gitu. Anni masanid duru wa anta arhamur rahimin. Supaya jangan sedih benarnya. Supaya jangan sedih. Itu hiburan anak. Jadi itulah kaji kita sampai kini. Mudah-mudahan. Silakan Ustaz. Sudah ini pelihara oleh istri Ayub ko 8 tahun. Ini kurang sabar bininya. Sudah lah peliharanya 8
tahun nyo kali pukul. Kalau bini awak ini mantu bagus. Bini wak mantu bini wak kini ndak do. Sampai 18 tahun tu ndak buat agak mudah. Kalau ada bini wak mantu kini wak lakak lah nyo. Kau tinggal nu habis boleh. Yalah berkah. Cuma Kan ada dakwah guru-guru Islam. Di antara bini Nabi Ayub ada yang minta cerai. Memang ada. ndak ada. Ada semalam ambo jam 1 tak bisa mau lalu. Ambo dek sakit. Satu terjaga balik tak bisa lalu leh. Jadi ngerapik ambo buka buku tentang kisah para rasul, ada 5 buah kitab ambo pelajari daripada. Yang saya ndak ketemu riwayat yang bini beliau minta cerai. Justru bini beliau setia menampingi. Setia menampingi beliau sampai beliau sembuh. Ketika Nabi Ayub mandi ketika kaki dan tangan ke apa? Memancarai, mandi berhadapan dengan bini. Tiba-tiba segar, bini ini tercanggang mencari. Kau nak laki yang bodoh? Cuman dalam riwayat dan kitab Safwah dikecekkan bininya merasa sedikit lelah. Dibisikkan setan, lalu mengecek ke Nabi Ayub sampai beliau dah terkait kau. Kalau biar Ristawardi tentu pandai membuat cerita no gua. Ambo ni tak beliau tak pandai mana. Ya jauh. 18 tahun bini lo nak ada minta cerai. Anak-anak mati, bini setia. Bini setia. Ada cerita cerai sampai bini nako menjual buah untuk mobil. Itu pun ceritanya masih dalam dipertanyakan oleh para ulama. Tapi bininya kok agak rasa jemu sekian tu lama tu. Sampai mengeluh kalau bahasanya sampai kapan kakanda seperti ini bala aku je. Itu membuat Nabi Ayub agak sedikit marah karena bininya tak sabar sehingga dia bersumpah sehat ambo pukul engkau. Jangan cuba lo ke bini wak kini. Sekian, semoga bini-bini ko bini-bini ko jangan sampai mendapat laki 18 tahun sakit lah. Amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.